Ini adalah perdana saya di tempat ini. Jadi saya tahu ada gereja yang kecil namun punya misi yang benar di dalam Kristus. Ya, saya lihat tadi ada liturgi yang mungkin kelihatan seperti reform. Ya. Reform yang direformasi ceritanya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elia. Saya Elia Myron. Saya merupakan apologis junior di kekristenan yang memberi pertanggungjawaban tentang iman kekristenan. Jadi salam kenal agar kita semua semangat di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan belajar tema yang luar biasa dari Yohanes 8 ayat 24. Dan saya mengajukan judul dari ayat ini, mengapa harus Kristus? Atau dengan kata lain, mengapa harus Yesus? Boleh tampilkan ayatnya, Yohanes 8 ayat 24. Kita baca dari ayat ini ya. Oke. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku, Kristus, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan Injil Yohanes, yang adalah saksi, eyewitness dari kehidupan Yesus Kristus, lalu ia menuliskan bahwa Kristus pernah berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ketika kita pergi, gereja ini didirikan di atas batu karang. Kemudian kita pergi menginjili orang lain, kita memberitahukan warta yang baik. Di dalam maksud yang injili kita berkata kepada orang lain, ingatlah Kristus pernah bersabda bahwa jikalau engkau tidak percaya bahwa dialah yang dijanjikan itu, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita melakukan penginjilan yang demikian, lalu orang bertanya, mengapa harus di dalam Yesus? Apakah yang menjadi jawabmu? Apa yang akan kita perkatakan? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam pengharapan yang ada pada kita ketika kita berkata, di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa? Apa yang menjadi jawaban kita? Apa yang akan keluar dari mulut kita ketika orang-orang bertanya, pertanggungjawabkanlah pengharapan yang ada padamu? Kebanyakan dari kita hanya berkata, karena Allah itu baik, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tapi satu hal, dari pesan Kristus di dalam Injil Yohanes yang begitu agung, dia berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dewa-dewa Tionghoa, dewa-dewa Roma, dewa-dewa Yunani, pagan dari bangsa Arab, mereka menawarkan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengatakan, kalau kamu mengikut aku, engkau akan memperoleh surga di dalam maksud teologi mereka masing-masing. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan memperoleh hal-hal yang seperti ini, sebagaimana yang ditawarkan oleh dunia. Mereka juga menawarkan hidup, mereka menawarkan kenikmatan, mereka menawarkan banyak hal. Tetapi orang melupakan satu penawaran yang tidak pernah ditawarkan oleh orang lain. Kristus datang ke dunia, dia menawarkan hidup. Tapi bagaimana cara dia menawarkan hidup? Dengan membuktikan bahwa dia adalah hidup itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana caranya dia membuktikan bahwa dia adalah hidup? Dengan mati. Jadi mungkinkah kita bisa percaya bahwa kita akan memperoleh hidup dengan percaya kepada dia atau siapapun yang tidak pernah hidup kembali? Tetapi Kristus, Yesus Kristus dari Nazaret, anak dari Maria, dalam keadaannya sebagai manusia, adalah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang telah mati di dalam sejarah. Tetapi tidak hanya mati, dia hidup kembali.
Maka bagi semua orang yang seharusnya dilahirkan dari perempuan dan mengalami kematian, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak Kristus kalau mereka mau memperoleh hidup. Mungkinkah engkau mendapatkan semangka dari yang tidak punya semangka? Mungkinkah kita memperoleh damai dari yang tidak membawa damai? Mungkinkah kita mendapatkan intan dan berlian bagi mereka yang tidak memiliki itu? Mungkinkah kita memperoleh hidup jikalau dia sendiri tidak hidup? Nabi-nabi menawarkan, kamu datang kepada Allah tapi dia sendiri mati dimakan belatung. Para nabi di perjanjian lama mereka makan roti mana dari sorga, roti yang begitu berharga. Yang sehingga di dalam perjanjian itu dimasukkan sebagai simbol dari roti hidup yang digenapi dalam Mesias Sang Kristus. Tapi pada akhirnya mereka juga mati. Tetapi Kristus tidak hanya mati, tapi dia turun ke dalam kematian itu untuk memproklamirkan bahwa mau tidak berkuasa atas aku. Dengan demikian, ketika dia mati, dia bangkit. Dia menggenapi janji Allah kepada Adam. Emang Anda pikir ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah janjikan? Tuhan tidak bilang, inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kuberikan. Inilah aturan yang kuberikan. Tidak. Allah berjanji, anak laki-laki keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan anak laki-laki itu meremukkan kepala ular? Ketika dia bangkit. Iblis meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya. Tapi ternyata Kristus menginjak-injak kepala maut itu dengan bangkit sebagai pemenang. Maka kitab suci bersaksi bahwa di manakah sengatmu itu maut. Jadi bagi setiap orang yang sudah mati dan akan mati, dan bagi setiap orang yang sadar bahwa dia menderita, dia akan mati, dia akan binasa, jangan bangun rumah jiwamu di atas pasir dengan percaya kepada dia yang tidak hidup dan yang tidak pasti. Tapi percayalah kepada batu karang yang teguh, yang oleh karena kebangkitannya yang luar biasa itu, para rasul rela mati martir demi Kristus. Kalau tidak ajaib perbuatan itu, kalau tidak besar peristiwa itu, tidak mungkin para rasul rela mati konyol demi Kristus. Oleh karena itu kita dapat berkata, kita menjadi saksi di atas dasar kesaksian para rasul bahwa Kristus telah mati, telah hidup. Maka di dalam dia kita bisa percaya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, siapakah Yesus itu? Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman Allah telah menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Karena pada mulanya saya dan kamu dicipta oleh firman itu. Dan ketika ciptaan firman itu gagal, maka firman itu sendiri yang datang untuk memulihkannya. Mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Agar manusia bisa mengenal siapa Bapa melalui firman yang menyatakan Bapa itu. Maka di dalam Kristus kita bisa mengerti misteri ilahi. Di dalam karyanya, di dalam apa yang dia lakukan, yang dituntun oleh Taurat pada mulanya, sampai kepada iman yang telah datang di dalam salib itu. Kita beroleh kasih karunia. Jadi anak-anak muda, para pemuda, satu hal yang harus ada di dalam prinsip kemudaanmu adalah kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau pergi, Kristus adalah kekayaanmu. Betapa megahnya dunia di sana, betapa besarnya dunia di sana, betapa hebatnya peristiwa di sana. Tapi kalau mereka mengiring engkau untuk keluar daripada Kristus, berapa lama engkau menikmatinya? Di zaman sekarang banyak anak muda berpikiran liberal. Yang penting saya baik. Yang penting saya berbuat humanis. Saya mempersatukan diri saya dengan yang lain juga rapopo toh. Yang penting saya baik. Yang penting saya oke. Saya tidak percaya Yesus mau tidak masalah.
Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Karena dia merasa dari dirinya dia bisa menjangkau Allah. Jadi kalau ada orang yang berusaha mau meninggalkan Kristus dengan melirik berhala yang lain, tanyakanlah pada dirimu, mengapa engkau bertuhan? Apa tujuanmu percaya kepada ilahmu? Mungkinkah engkau mengkhianati kasih Allah yang begitu besar demi manusia? Kalau kita melihat bagaimana para martir rela mati demi Kristus yang hidup, mereka rela dianiaya. Rasul Paulus rela karam, Rasul Paulus rela mati martir. Dia rela menjadi miskin, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya demi pewartaan Kristus. Lalu mengapa engkau meninggalkan Kristus demi perempuan, demi laki-laki, demi harta, demi tahta? Kalau ada yang meninggalkan Kristus dengan alasan yang seperti itu, celakalah engkau. Karena Tuhan Yesus berkata, celakalah orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku, ia akan memperolehnya. Jadi anak-anak muda, di dalam kemudaanmu dan filsafat dunia yang begitu bodoh, Kristus adalah satu-satunya sumber semangat orang percaya. Tahukah Anda ketika Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Apa makna dari semuanya itu? Ketika Kristus berkata, akulah jalan, dia sedang menjadi jawaban bagi seluruh agama yang berusaha menjadi jalan. Ketika dia berkata, akulah kebenaran, dia sedang menjadi jawaban untuk dunia filsafat yang mencari kebenaran. Ketika dia berkata, akulah hidup, itu adalah jawaban bagi setiap jiwa yang merindukan hidup. Jadi Kristus adalah jawaban bagi agama, bagi filsafat, dan bagi jiwa. Banyak orang yang menawarkan jalan, tapi mereka sendiri tidak tahu di mana jalan itu. Para nabi berkata, ikutlah aku, percayalah kepadaku, maka engkau akan memperoleh. Ada nabi palsu, nabi yang tidak benar, dia berkata, aku akan memberikan engkau surga. Dia sendiri masih didoakan. Dia sendiri tidak tahu jalan ke surga. Saya akan tuntun engkau ke surga. Saya akan bawa engkau ke surga. Dia sendiri tidak dari sana. Tapi Kristus dari Nazaret berkata, aku telah turun dari surga dan pergi kembali. Tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada dia yang telah datang dari surga. Di ayat Yohanes 8 ayat 22, 23, boleh ditampilin? Apa kata Kristus tentang dirinya sendiri? Yohanes 8 ayat 22 dan 23. Oke. Apakah ia mau berdiri, mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukan dari dunia ini, mungkinkah benar tuduhan umat sebelah bahwa dia hanyalah nabi? Di mana nabi yang bukan dari dunia ini? Hanya nabi. Dia bukanlah Allah. Kalau dia bukan Allah, lalu siapa yang bukan dari dunia ini kalau bukan Allah? Lalu orang-orang yang selalu menyangkal Yesus berkata dengan bangganya, Yesus bukan Tuhan karena dia mati dan dia hanya manusia. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Para nabi dilahirkan dulu baru diutus. Firman Allah telah menjadi berarti dia keluar dulu dari Bapa, bukan? Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Kenapa dia datang dan keluar dari Bapa? Mau menyatakan siapa Bapa. Jadi agar saya dan kamu mengenal siapa Bapa di dalam rahmat-Nya itu, maka kita harus percaya kepada Kristus untuk bisa mengenali Bapa. Umat sebelah percaya, tanpa kitab suciku, aku tidak bisa mengenal Allahku. Kenapa? Kitab sucimu
adalah firman yang menjadi buku, maka kita pun gak bisa mengenal Bapa tanpa firman yang jadi manusia, yaitu Yesus. Keunikan dan betapa besarnya karya ilahi di dalam penebusan dan juga penggenapan janji kepada seluruh nenek moyang bangsa Israel yang mengambil bagian di dalam perjanjian itu adalah bukti bahwa Allah itu hidup. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus, menjual dan bahkan mengganti Kristus dengan hal-hal yang tidak berguna, maka dia sendiri sedang di dalam kegelapan yang nyata. Kalau kita sudah tahu mengapa kita harus percaya kepada Kristus dan mengapa harus Dia, karena hanya Dia yang telah hidup, maka apa yang harus kita lakukan? Kristus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Apa perintah Kristus? Yang terbesar, kasihi Allahmu, kasih sesamamu, kasih musuhmu. Tapi apa tindakan dari kasih yang abstrak itu? Selamatkanlah jiwa semua orang dengan menginjili siapapun. Anak-anak muda, kamu tidak pernah dipanggil di dalam kemudaanmu untuk menyia-nyiakannya bagi dunia. Lihat Timotius yang muda. Dia dibimbing, dia diteguhkan, dan dia ditolong oleh Paulus untuk diutus menjadi pemberita Injil yang militan dan berguna bagi komandannya yang tak lain adalah Mesias. Maka anak-anak muda yang seharusnya mengerti siapa dirinya di hadapan Allah yang tak berguna. Anak-anak muda, di dalam kemudaan ini, kita harusnya mengerti bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Allah yang kudus dan yang agung itu. Maka di dalam pengertian, di dalam kesadaran itu, kita harus mempergunakan hidup ini bagi kemuliaan Kristus. Untuk apa kamu hidup? Mengapa ada orang yang sudah mati sedangkan kamu belum mati? Kenapa ada orang yang sudah tua belum mati? Kalau kita belum mati, itu artinya Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk bertobat. Tuhan masih mau kita mencari kehendak Allah. Dan Tuhan masih mau kita mau melayani Dia. Karena untuk apa engkau memperoleh segala sesuatu yang ada di semesta ini, tapi kamu kehilangan hidupmu. Jadi kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan hidup, itu artinya kita masih dipanggil dan diizinkan untuk bertobat. Kalau dunia ini berkata, waktu adalah uang, maka kekristenan berkata waktu adalah anugerah. Anugerah untuk bertobat, anugerah untuk berbuah, anugerah untuk memuliakan Allah. Jangan seperti orang kaya yang mati, kemudian dia menderita di alam maut, dan itu tidak dapat menolong dia. Jadilah seperti Lazarus, orang miskin yang menderita, tapi dia tetap setia dalam imannya, dan ketika ia mati, ia bersatu dan bersekutu dengan para kudus di Firdaus. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita semua manusia yang dilahirkan dari perempuan di semesta yang kita sebut dunia ini, tidak pernah dipanggil dicipta di tempat yang berdosa ini. Tuhan tidak pernah menjadi sumber penderitaan. Tuhan tidak pernah menjadi sumber dosa. Tuhan tidak pernah menjadi sumber masalah. Engkau yang membuat dirimu bermasalah melalui ketidaktaatan. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Tapi kabar baiknya, oleh karena ketaatan Kristus, kita dibenarkan oleh karena iman. Dan mengapa saya harus percaya kepada Kristus? Karena Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia itu, yang telah menjadi sempurna di dalam perspektif Taurat, maka Dia tidak dibuktikan berdosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Mereka tak satu pun yang mampu berucap. Bahkan Pontius Pilatus juga berkata, aku tak menemukan kesalahan pada orang ini. Maka ketika dia mati dalam keadaan yang tidak berdosa itu, artinya dia mati bukan karena dosa, tapi dia mati oleh karena ada yang berdosa. Dan itulah kita semua, manusia yang penuh dengan dosa. Maka ketika kita percaya kepada Dia, kita dipersatukan, kita menunggal, kita bersatu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya melalui rahmat baptisan. Dan kita menerima karunia itu setiap minggu melalui perjamuan kudus. Tadi kita berbicara sakramen. Sakramen bukan dipuja.
tetapi dihormati sebagai misteri Allah yang tak terjelaskan. Ketika Kristus mengangkat roti, inilah tubuhku. Ketika ia mengangkat cawan, inilah darahku. Itu hanya roti dan itu hanya anggur. Tapi di dalam iman kita percaya ada misteri Allah di dalam semuanya itu. Artinya apa? Melalui sakramen kita diperingatkan tentang pengorbanan Allah yang sejati. Melalui Yesus Kristus, dan seharusnya sakramen yang kita lakukan selalu memperingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Allah. Dan yang dengan demikian cinta kita semakin bertumbuh dan kita akan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mengapa harus Yesus? Itu bukan tentang apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Tapi mengapa harus Yesus? Itu tentang kita sadar atau tidak siapa kita di hadapan Allah. Tidak akan ada orang yang mampu menerima Kristus. Tidak akan ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau ia sendiri tidak sadar betapa berdosanya dia. Lihatlah kepada Paulus. Dia orang yang sangat kaya. Sekolahnya saja di Tarsus. Orang tuanya dari Giskala. Dia dari suku paling elit dari Benyamin. Dia muridnya seorang rabinya para Rabi Gamaliel. Dan ketika dia menganiaya gereja Allah melalui jemaat Kristus, dia berpikir bahwa dia baik bagi Tuhan. Ketika saya membunuh orang Kristen, saya sedang berbuat baik bagi Allah saya yang dia yakini dalam keagamaannya, Yudaisme. Tapi apakah itu benar? Tidak. Tapi ketika Kristus menemui dia, membutakan matanya, dan dia tahu bahwa aku bukanlah apa-apa tanpa Tuhan sebenarnya, maka di dalam kerendahan hatinya melalui kesadaran itu, ia sendiri bertobat dan menjadi pemberita Injil terbesar di sepanjang sejarah. Artinya apa? Kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau bermanfaat bagi Tuhan, rendahkan dirimu. Dan harus mau menderita. Orang Kristen yang tidak mau menderita bukan Kristen. Karena Kristus bilang, juallah semua, ikutlah aku, pikul salib. Jadi kalau ada orang mengajarkan teologi kemakmuran, ikutlah Yesus agar kau kaya, ikutlah Yesus agar kau sejahtera, ikutlah Yesus agar kau menikmati yang enak-enak, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang benar. Teologi kemakmuran itu paling berbahaya. Karena kamu mengikut Yesus karena mau memuaskan dagingmu, bukan untuk keselamatan jiwamu. Berkat terbesar orang Kristen adalah pengampunan dosa di dalam Yesus. Jadi mindset kekristenan itu harus dirubah. Nah, anak-anak muda yang masih muda, karena saya juga masih muda. Ya, kita masih muda ya. Betul. Muda rohaninya. Ya, mungkin kita tidak sangkali di sini sudah ada kepala 4. Ya. Jangan terlalu ringan berkata aku masih muda. Sudah mulai menjelang tua. Ya. Saya aja yang masih 21 tahun, kadang orang bilang tua. Ya. Hikmat dari Tuhan, kalau orang mengaku percaya kepada Kristus, hikmat yang akan ia terima adalah hikmat untuk mengasihi semua orang di dalam pemberitaannya tentang Kristus. Semua orang harusnya begitu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda yang adalah bunga dari gereja, itu harusnya mempergunakan waktunya, mempergunakan tenaganya, mempergunakan apa yang ada padanya untuk memuliakan Kristus melalui apa yang ia lakukan dan apa yang ia ucapkan. Ada banyak pelayan yang akan Yesus tolak di hari kebangkitan. Apa yang menjadi alasan mereka menolak? Engkau menyanyi di sini bukan untuk memuliakan Dia yang tersalib, tapi untuk mencari namamu. Saya berkhotbah di sini untuk mencari kemuliaan saya akan dibuang oleh Tuhan. Kalau saya tidak setia pada panggilan saya yang mula-mula, saya akan dibuang oleh Tuhan. Kalau kamu tidak setia kepada panggilanmu untuk melayani Allah, kamu juga akan dibuang oleh Tuhan. Tuhan membuang kamu bukan karena Tuhan tidak kasih. Bukan karena Dia tidak mengasihi kamu.
Tapi Dia membuang kamu sebagai tanda bahwa engkau mempermainkan anugerah Allah. Jadi layanilah Allah dengan motivasi yang sungguh-sungguh. Layanilah Allah dengan ketulusan. Layanilah Allah bukan untuk mengharapkan apapun yang bisa kamu dapatkan di dunia ini, tapi karena Ia telah melakukan sesuatu 2000 tahun lalu yang menjadi alasan mengapa harus Dia saja. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang tidak pusing soal penghidupannya agar ia berguna bagi komandannya. Tapi orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang punya kerinduan yang benar di hadapan Allah. Terlalu banyak anak muda sekarang ngomong, Tuhan, berikan saya ini agar saya melakukan ini. Berikan saya itu agar saya melakukan ini. Berikan saya ini agar saya bisa melakukan yang besar. Jadikan saya kaya agar saya menjadi berkat. Jadikan saya begini agar saya bisa melakukan seperti ini. Itu salah. Karena engkau mau menyogok Tuhan. Dengan apa yang bisa Tuhan lakukan sama kamu. Tapi kalau hati kamu rindu dan tulus mau melayani Tuhan untuk memuliakan Dia, Dia sendiri yang akan kasih jalan. Dia sendiri yang akan menyediakan itu. Jadi jangan manfaatkan, jangan engkau pandang Tuhan itu menurut kacamata yang salah. Tapi kalau hati setiap orang rindu untuk melayani Dia, rindu untuk memuliakan Dia, rindu untuk mewartakan namanya yang kudus yang oleh karenanya kita beroleh keselamatan, kita akan dicukupkan untuk melakukan itu. Karena apa? Amsal 4 ayat 23 berkata, dari hati mula terpancar kehidupan. Banyak orang bertopeng? Banyak. Menggunakan nama pelayanan demi kepuasan daging. Banyak. Tapi hati yang tulus itu diperkenan oleh Tuhan. Jadi lihatlah apa yang ada dalam hatimu, lihatlah apa yang ada dalam pikiranmu, lihatlah akan apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rindukan. Kalau hatimu masih merindukan nikmat-nikmat dunia ini, engkau tidak bersahabat dengan Allah. Kalau engkau masih berpikir bahwa aku sukses dipandang oleh dunia ini, maka engkau tidak bersahabat dengan Allah. Karena persahabatan dengan Allah itu tidak pernah pada waktu yang bersamaan bersahabat bagi Kristus. Orang Kristen harus berbeda dengan dunia. Engkau dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau engkau sendiri belum terang, bagaimana mungkin engkau menerangi dunia? Oleh karena itu, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus harus mengerti padahal apa ia dipanggil. Harus mengerti sejauh mana panggilannya. Harus mengerti apa yang harus ia lakukan. Karena Kristus sendiri berkata, bukan hanya ketuk dan mintalah, tetapi juga untuk mencari. Kalau kita tidak mencari Allah, kita akan kehilangan wajah Allah. Kalau kita sadar bahwa jalan itu hanya oleh karena Kristus saja, kita mengerti bahwa tidak akan ada kekayaan orang yang mengaku Kristen selain daripada Kristus dan salibnya di dalam kekudusannya, maka kita harus mencari wajahnya itu, agar di dalam pencarian kita dicukupkan dan disempurnakan. Gunakanlah dirimu untuk berguna bagi kebangkitanmu. Jangan sampai saya dan kamu sendiri ditolak dalam kerajaannya. Jangan sampai saya dan kamu sendiri ditolak hanya karena kita punya motivasi yang aneh-aneh untuk melayani Tuhan. Menjadi Kristen tidak mudah. Oh, saya menjadi Kristen, saya selamat. Yang penting saya menyanyi, saya selamat. Kamu tidak pernah dipanggil untuk menyanyi. Kamu tidak pernah dimeteraikan untuk menyanyi. Kamu dimeteraikan untuk apa? Menjadi ranting yang berbuah. Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu pasti berbuah lebat. Ujilah dirimu, wahai anak manusia. Apakah kamu sudah berbuah bagi kemuliaan Kristus? Apakah kamu sudah melakukan apa yang Ia sukai? Kalau belum, lakukanlah mulai sekarang. Karena kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, artinya Tuhan masih mau kita mencari anugerahnya dan hidup dalam pertobatan kita. Karena untuk itulah orang Kristen dipanggil. Dengan demikian, kita dapat berkata, ingatlah akan kami ya Kristus, apabila engkau datang sebagai Raja. Jangan pandang Allah menurut lawannya, pandanglah Allah menurut sahabatnya. Kalau engkau dianiaya, kau disakiti,
Tadi malam ada yang bertanya kepada saya ketika saya di WTC. Gimana caranya ya untuk meneguhkan orang-orang yang baru masuk jadi Kristen, biar mereka tidak terintimidasi, biar mereka tidak kesulitan dengan menjadi Kristen? Tidak ada caranya. Gimana ya caranya biar saya tidak teraniaya? Gimana caranya biar saya nggak dibenci dengan menjadi Kristen? Nggak ada caranya. Karena apa? Engkau dibenci, engkau difitnah, engkau dihina, itulah caranya untuk memurnikan kamu. Kita nggak tahu kamu sungguh-sungguh beriman kalau kamu nggak dimurnikan. Emas, kalau kita mau emas itu murni, dia harus dibakar dalam api. Orang yang mengaku beriman kepada Yesus akan kelihatan ketika ia diperhadapkan dengan penderitaan. Dia benar-benar percaya atau tidak. Kamu kehilangan pekerjaanmu, kamu menuntut Allah. Kamu putus dari pacarmu, engkau menuntut Allah. Engkau bukan orang beriman. Kalau kamu kehilangan duitmu, kamu kehilangan manusia, kamu tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kamu kehilangan Yesus, kamu kehilangan semuanya. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan, itu adalah instrumen ilahi untuk memberikan kamu. Jadi kalau kan yang sering membuat anak-anak muda nih berpindah meninggalkan Yesus, itu karena penderitaannya. Kalau kamu di dalam penderitaan, wahai anak-anak muda Kristen, ingatlah kepada Ayub. Ayub kehilangan anak. Dia kehilangan istri yang selalu menghujat dia karena ia percaya dan tetap setia kepada Allahnya yang benar itu. Dia kehilangan semuanya. Tapi ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan akibat dari kesetiaannya itu adalah, Tuhan pulihkan dia, bukan? Yang kamu butuhkan hanya iman yang murni. Jadi kalau kamu sedang diuji, dihina, dicaci, dimaki oleh karena nama Yesus, oleh karena melakukan yang benar, gak apa-apa. Karena di dalam cara itulah Allah ingin membuktikan kepada kamu, kamu murni atau tidak. Untuk apa kamu punya iman tapi palsu? Untuk apa kamu punya mengaku percaya tapi kepercayaanmu itu tidak benar? Hanya rumah yang dibangun di atas pasir, bukan di atas batu karang yang teguh. Jadi kalau kita menderita, kalau kita dianiaya, bersyukur. Saya ketika pertama sekali berapologetika, saya dikejar-kejar orang, mau dibunuh orang. Saya pindah ke sana, pindah ke sini. Saya diserahkan dosen saya untuk dibunuh. Saya dicari ke sana kemari. Waktu itu saya berpikir, mungkin saya jahat. Dan saya memang pantas mendapatkan ini. Nah, apakah saya melakukan hal yang salah? Tapi ternyata hikmat Tuhan berkata, tidak. Inilah caraku untuk membuktikan kamu tulus atau tidak. Inilah caraku untuk membuktikan kamu murni atau tidak. Saya tidak mengatakan saya murni karena saya belum mati. Karena kesetiaan itu akan terlihat sampai kita mati. Seperti perkataan Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Kita di dunia ini semuanya sedang berjuang. Dengan bebannya masing-masing, bukan? Tapi meskipun kita dengan bebannya masing-masing, kita punya Kristus yang tak tergantikan yang menjadi sumber pengharapan kita. Oleh karena itu, mengapa harus Yesus? Karena dia jawaban bagi segala sesuatu. Dan ternyata jawaban itu tidak ada di tempat lain. Mengapa harus Yesus? Karena dialah sumber dan satu-satunya yang telah hidup. Agar kita semua yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup. Dan mengapa harus Yesus? Karena kehadiran Yesus ke dunia ini yang bisa dilihat di dalam sejarah adalah bukti apa yang lakukan menjadi tanda kasih dari Allah. Oleh karena itu, kalau engkau memandang rendah pengorbanan Kristus, engkau tidak mau peduli kepada apa yang Kristus perintahkan, dan engkau tidak mau melakukan apa yang Kristus perintahkan, dan apa yang Kristus sukai dan inginkan. Jangan terlalu pede mengatakan aku adalah orang yang mengambil bagian dalam keselamatan itu. Kita harus menguduskan diri, memurnikan diri, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Sebagai orang reform, kita tahu soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi siapa? Bagi Allah. Itu adalah sola yang paling agung yang pernah kita ketahui.
Jadi tidak menganggap atribut yang ada padamu menjadi sumber kemuliaan. Bukan. Tidak akan ada orang yang bisa melayani Allah kalau Allah sendiri tidak mampukan. Gak akan kamu bisa menyanyi di sini kalau Allah tidak mampukan kamu. Saya pun demikian. Saya tidak akan bisa berbicara di sini kalau Tuhan tidak mampukan. Jadi jangan ada yang tepuk dada. Saya hebat, saya melayani Tuhan. Kalau saya merasa lebih suci dari kamu, saya merasa lebih hebat dari kamu, berarti saya meninggikan diri terhadap Kristus. Kenapa? Karena kamu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau ada pelayan Tuhan, dengan melayani Tuhan dia merendahkan orang lain, melayani Tuhan dia merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain, artinya dia tidak melayani Kristus. Karena dia meninggikan dirinya terhadap gereja Kristus. Orang yang melayani Tuhan harusnya seperti Paulus. Paulus adalah orang jahat. Dia orang berdosa. Tapi ketika berdiri di hadapan Allah di masa pertobatannya, dia berkata apa? Akulah yang paling berdosa. Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika ia berdiri di mimbar di hadapan jemaat, dia mengatakan apa? Akulah yang paling berdosa. Agar apa? Agar di dalam pengakuan itu, orang-orang yang melihat Paulus tidak mengagungkan Paulus, tapi mengagungkan Kristus yang telah memberi anugerah kepada Paulus sekalipun ia pernah adalah seorang penjahat. Paulus adalah contoh terbesar bagi seluruh orang Kristen untuk pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati adalah respon di dalam kesadaran dan penerimaan kita kepada Kristus yang adalah satu-satunya jalan itu. Tidak ada orang yang mengaku menerima Kristus kalau ia sendiri tidak mau bertobat. Dengan mau mengikut jalan-jalan yang Kristus mau, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Bukti bahwa engkau mengikuti Kristus adalah pertobatan yang sejati. Hati itu benci kepada dosa. Kalau hati kita tidak benci kepada dosa, engkau tidak di dalam Yesus. Karena perjuangan kita adalah melawan itu semua. Jadi jangan ada yang membanggakan diri. Nabi Yeremia memperingatkan kita. Dalam Yeremia 9, dia berkata apa? Jangan ada orang bermegah karena kekuatannya, karena kekayaannya, dan karena kebijaksanaannya. Tapi biarlah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal bahwa Allah penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi di dalam segala yang kita lakukan itu, dan di dalam pengertian kita itu mendatangkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan Allah. Saya berdoa, semoga Tuhan mengingat nama kita dalam kerajaannya apabila ia datang sebagai Raja. Manfaatkanlah waktumu yang ada sekarang sebagai anugerah untuk melayani Tuhan. Kuduskan hatimu, kuduskan Kristus, agar hidupmu berbuah bagi kemuliaan Kristus. Jangan ada yang tertinggal ketika kebangkitan itu terjadi, tapi biarlah semuanya diperhitungkan dalam kerajaannya. Kemuliaan bagi Allah.